Heeh. Mama ini umur 65, saya pernah nanya, nawarin ke dia, mau nggak ambil program trekking gitu. Dia bilang, kamu nggak tahu saya asma. Itu jangan terlalu nyaman. I mean like kita itu harus terus improve gitu. Pasti dong. Itu mungkin kayak dia masuk 5 negara yang sebenarnya itu membutuhkan perhatian khusus. Oke teman-teman ya, tadi ada 2 hal yang sudah kita dapat tadi. Kenapa kita harus optimis dengan Labuan Bajo? Karena alam kita berbeda. Kemudian juga Labuan Bajo juga punya kekayaan budaya gitu ya. Baik dari hal yang kita bisa lihat, ya pakaian tradisional itu sangat berbeda dan lain-lainnya. Tetapi menjadi catatan juga dari Bro Yohan tadi itu mengenai mengenai SDM. Oke, dan itu juga sejalan dengan hasil temuan hasil data juga bahwa salah satu daerah yang dengan tingkat SDM yang rendah ya, itu kita orang NTT ya. Dan itu termasuk juga ada Manggarai di dalamnya, teman-teman. Jadi apa yang Om lihat bahwa hal-hal yang perlu dibenahi dari SDM itu sendiri untuk orang Manggarai dalam konteks pariwisata apa saja? Apakah itu dilihat dari kemampuan berbahasanya ataukah mengenai hal-hal lain ya, misalnya contoh yang tadi mungkin di-mention itu tentang attitude-nya atau hal-hal apa lain yang menurut Om itu harus dibenahi dari sekarang untuk kemajuan pariwisata gitu. Oke. Ini berkaitan dengan SDM. Saya sebenarnya nggak terlalu masuk jauh sih, cuman saya appreciate dengan teman-teman yang kayak udah kerja di sana. Cuman kayak ini untuk masukan untuk kita gitu. Jadi ya teman-teman yang ngerasa yang udah punya pengalaman di bidang pariwisata, yang udah berilmu, itu bagusnya itu bukan untuk pulang sih, tapi kesempatan untuk membangun daerah kita itu sangat besar. Karena yang saya lihat itu kan beberapa kedudukan, contohnya di hotel-hotel besar atau mungkin di restoran itu banyak sekali orang-orang luar, which is itu kayak kita tertinggal kan. Itu kelemahannya bukan mereka, tapi ya dari kita gitu. Jadi ya orang yang kompeten itu karena mereka enggak kompeten, makanya ya orang-orang luar yang isi kedudukan seperti itu. Jadi itu mungkin pembelajaran buat kita, dan mungkin dari segi pendidikannya itu ya kalau misalnya bisa at least selesai sekolah lah ya, maksudnya even though you don't continue study to the uni, tapi at least lu berilmu. Jadi ya untuk teman-teman yang memiliki bakat juga, atau mungkin bukan untuk dijahit atau mungkin di F&B atau dimanapun itu, kayak lu punya seni ya kembangkan itu. Karena sekarang itu kalau misalnya kita punya bakat dan bakat itu kualitas, orang akan beli gitu. Jadi tingkatkan itu. Jadi ya itu yang harus kita ini sih improve. Oke, menarik ya mengenai seni itu teman-teman ya. Jadi itu juga salah satu perhatian saya juga ya, di Bali itu apapun bisa dijual. Apapun bisa dijual di Bali. Contohnya ini sendok dari kayu misalnya, itu dibuat sedemikian rupa, bahkan itu nggak perlu keahlian kayak harus bisa bahasa Inggris. Ya, seperti yang di-mention tadi. Jadi kalau even misalnya teman-teman tidak bisa mengembangkan di dunia pariwisata maksudnya dalam penggunaan bahasa gitu ya, tetapi kita bisa kembangkan di dunia seni, misalnya melukis gitu ya. Bagaimana kita menghadirkan sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya kalau di Bali itu kan terkenal dengan lukis gaya Balinya dan sebagainya, dan itu nggak perlu harus bisa bahasa Inggris ya. Tetapi dengan kita kembangkan skill yang kita punya, kita maksimalkan itu bisa jadi sesuatu gitu ya. Misalnya hal-hal lain lagi yang berkaitan dengan dunia kreatif seni itu kalau dikembangkan itu bisa jadi sesuatu gitu ya. Misalnya kesenian kerajinan tangan gitu ya. Mungkin kalau di Manggarai itu buat cenderamata gitu ya, berupa dalam bentuk patung komodo kecil gitu ya. Ya kalau misalnya ada punya kemampuan seperti itu ya kenapa tidak? Di Bali itu semuanya, bahkan sampai yang paling jorok sekalipun ya, pembuka botol itu masalah itu biasanya di pantai-pantai. Itu tuh hal-hal yang sederhana tetapi itu menarik banyak orang gitu ya.
mungkin dunia seni itu juga jadi perhatian juga ya. Tapi itu sebenarnya sudah ada sih. Jadi ya Hmm, mungkin di bidang fashion udah ada, fashion, kemudian di oke. bidang apa namanya yang kayak patung-patung Hmm, diukir gitu. Cuman kayak hmm, diimprove lagi gitu. Jadi lagi ya. dimodifin mungkin banyak tamu Hmm, sekarang itu kayak they need a local thing but mix with modern style oke. gitu. Jadi ya biar nggak hilang gitu Oh loh. ya. Cuman itu aja sih tadi. Maksudnya bangga sih sama yang kayak pelaku-pelaku itu. Nah, Jadi ya harus harus terus berlanjut hmm, dan harus belajar terus. oke. Oke, jadi intinya ya yang udah ada sekarang itu dipertahankan dan bila Dipertahankan perlu dan dikembangkan. dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Oke, mengenai SDM ini masih tetap SDM ini Om. Hmm. Apakah menurut pengalaman Om itu apakah sekolah yang mewadahi dunia pariwisata kita untuk mempersiapkan pelaku-pelaku pariwisata itu apakah sudah mumpuni apa belum? Ini Hmm. mengenai sekolah-sekolah pariwisata Om. Hmm. Apakah menurut Om itu sudah cukup bagus ataukah perlu ditingkatkan lebih banyak lagi? Oke. Sebenarnya ya, untuk yang SMK Mm, pariwisata, contoh mm, mungkin khususnya di NTT, sebenarnya mm, sudah banyak gitu. Cuman harus lebih banyak berkembang lagi. Maksudnya bagusnya sekarang itu membuka mm. jurusan itu berdasarkan peluang yang dibutuhkan gitu. Oke. Let's say mungkin untuk yang kayak di travel agentnya oke lah, itu kan dari dulu ini Mm. gitu. Kemudian di bidang ini. Mungkin sekarang itu kayak kesempatan untuk buka jurusan itu di bidang videografi. Videografi Tapi oke. yang kayak base-nya itu tourism Oke, gitu. tourism. Kemudian kayak di bidang seni Bidang seni oke. itu bagus banget itu Mm, maksudnya tinggal di apa namanya dipoles lagi maksudnya belajar lebih dalam lagi lah itu untuk SMK-nya jadi mungkin SDM secara ininya saya sangat akui sih beberapa mm, teman yang kayak udah tamat dari SMK mereka mm, lanjut kerja ada juga yang di hire sama hotel-hotel besar mm, jadi ya which is their competent in their mm. bidang kan gitu Ya. jadi mungkin kalau misalnya kayak bagusnya karena saya lihat contohnya di beberapa negara Mm, Australia itu banyak sekali sekolah yang kayak mungkin ya kayak tiap 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 tahun itu bukan merubah tapi kayak ada mm. tambahan itu berdasarkan kebutuhan yang terjadi Kebutuhan di oke. masyarakat gitu jadi ini kesempatan yang Mm, bagus jadi kalau misalnya sekolah pariwisata yang di NTT kita maksudnya masih kayak jurusan 3 basic gitu kayak hotel food sama travel agent nah, sama itu yang PW gitu cuman kayak ada penambahan lagi iya. nanti maksudnya di bidang seni kemudian di bidang yang kayak apa namanya, di bidang teknologi itu, tapi yang berbase tentang pariwisata. Karena sekarang itu udah paket maksudnya Oke, sudah satu iya, iya. paket sih gitu. Oke, Itu oke. yang dibutuhkan. Menarik ya tawarannya, Om ya. Jadi kalau misalnya dulu itu eh, apa namanya ilmu yang kita pelajarin, kemudian materi-materinya itu saja. Sekarang itu makanya dari lembaga pendidikan itu harus bisa baca peluang, baca, baca situasi. Kalau misalnya sekarang itu contohnya hal yang paling praktis tadi mengenai package tournya. Hmm, Kalau dulu itu ya jalan-jalan aja gitu. Sekarang itu orang lebih pada suka mengabadikan momen. dokumentasi. Dokumentasi itu ya. Jadi baik itu foto maupun video ya. Nah, itu yang harus kita persiapkan dari Ya, sekarang juga. Maksudnya kita tidak boleh stuck pada standarisasi lama gitu ya. ya. Standarisasi lama itu harus 3 jurusan ini. Hmm, Tetapi walaupun itu nanti tetap dipertahankan, tapi kita masukkan elemen-elemen barunya, yes. terbarukan. Misalnya contoh kemampuan videografi, Hmm, kemudian fotografinya. Karena itu yang dibutuhkan oleh dunia zaman sekarang. Jadi itu yang tadi Om Yo mention juga itu mengenai di luar itu bagaimana itu kemudian ada penambahan atau perubahan-perubahan baru di sistem itu pembelajaran itu dengan memasukkan elemen-elemen baru yang hmm, dibutuhkan gitu. iya. Oke, jadi mungkin untuk apa ya sekolah-sekolah pariwisata itu mungkin harus disediakan juga em, apa namanya ilmu atau pelajaran tentang multimedia ya Hmm, hmm, mengenai penggunaan media penggunaan alat-alat seperti kamera ya kemudian kemampuan fotografi videografi itu jadi nilai tambah ya hmm, oke Om. Kemudian ada lagi yang mau ditambahkan mengenai kayak pendidikan khususnya untuk pariwisata itu di sana. So far sih itu aja. Mm, Cuman itu mm, tadi mm, kalau misalnya kita udah punya bakat, mm, ditekuni, mm, mm, digali lagi, kayak masuk ilmunya, kita harus nyari referensi dari berbagai sudut pandang mm, itu keren. Karena kalau mm. misalnya yang mungkin menurut kita kita udah nyaman, kita let's say kita udah smart di bidangnya itu, tapi ya ada tambahan Ada gitu loh. tambahan Jadi oke. jangan pernah puas, jangan pernah nyaman dengan situasi yang terjadi. Oke, intinya adaptif Om ya. Iya adaptif Harus ya. adaptasi. Kalau misalnya ada yang baru, oke kita lihat peluangnya nih. Nah, kalau misalnya peluangnya ada, kita iya betul. Oke, luar biasa ya. Jadi
bagaimana dengan ini Om? Ini masih dengan SDM kita nih Om. Hmm. Kemudian apakah mengenai pelajaran yang seperti yang Om mention tadi, itu kan saya pikir di sekolah kita itu khususnya di NTT di Manggarai itu saya lihat ya ini yang saya dapatkan juga Om ya. Jadi itu mengenai grooming itu sama sekali nggak ada. Itu ya itu saya ya itu yang ini pengalaman saya Om. Grooming, kemudian kemampuan public speaking yang istilahnya yang bisa lebih bagus itu tuh jarang gitu. Karena di sekolah itu di sekolah dulu itu lebih ke intelijennya. Jadi kita belajar belajar ilmu, tetapi itu untuk contohnya nih kemampuan public speaking orang kita itu masih yang saya alami itu masih cukup kurang, khususnya untuk saya ya. Jadi saya itu belajar public speaking itu masifnya mulai di sini gitu ketika bertemu sama orang gitu. Apakah eh, menurut Om yang sejauh yang Om rasakan dan alami sebelumnya di sekolah-sekolah kita di sana itu, apakah skill public speaking ini menjadi perhatian penting juga nggak untuk kita gitu ya di sana? Oke. Ini berdasarkan Hmm, pengalaman ya. iya, Back to the first topic just you iya, mentioned like yang tentang grooming itu iya, sebenarnya sudah ada. Jadi apa namanya grooming yang hmm, digunakan dan yang dibutuhkan hmm, di dunia pariwisata itu apa gitu. iya, Jadi iya, ya pas dulu saya masih di SMK hmm, itu menjadi seorang tour guide is not only by your knowledge gitu. oke, Jadi sebagai outlook punyamu itu kayak gimana, harus bersih, harus kemudian rambutnya kayak hmm, gimana gitu. Itu ada hmm. gitu. Cuman kayak tambahan itu tadi. Kalau misalnya angkatan kita dulu nggak ada yang namanya pembelajaran MAIS. Mais, oh Nah, mais itu apa itu Om? MAIS itu yang kayak meeting, insentif kayak tapi lebih ke kayak event, Oke, oke, public speaking gitu. oke, Sebenarnya sekarang sudah ada. hmm, Maksudnya saya pernah nanya adik-adik eh, yang di bawah saya katanya yang kalau di Sarah Satus kan udah ada ini, udah ada gurunya yang ngajar tentang hmm, itu si Pak mais, Venso. oke, Pak oh, Venso itu kan Provinsi kayak Provinsi iya yang ya MC yang dari ya Manggarai itu ya, banyak sekarang iya hmm, maksudnya dia bukan dia sih tapi kayak udah ada gebrakan baru gitu. hmm, Jadi seberapa penting itu memiliki public speaking yang bagus, sangat hmm, penting. oke, Ketika kamu ingin menjadi seorang komunikan yang baik ya hmm, udah kamu harus belajar lagi gitu gimana cara ngomong yang baik, kemudian gimana cara membuat lawan bicaramu itu senyaman mungkin oke, gitu. Seperti itu sih. Tapi sebenarnya sudah ada gitu, sudah ada cuman ya, eh, harus ditingkatkan lagi gitu. oke. Jadi ya harus kita banyak banyak sekali kita harus belajar. Ya. Mungkin pemerintah juga diadakan event-event juga ya, maksudnya event-event kayak berupa kompetisi, lomba skala lokal gitu ya, mengenai public speaking gitu ya, misalnya ya, atau mungkin kayak buat workshop-workshop gitu. Jadi itu sih, itu yang saya dapat juga. Saya juga beberapa kali ikut workshop yang public speaking itu, bro. Walaupun online ya, dan juga di tempat kerja juga sering Hmm. dapat gitu ya. Bagaimana cara pick up phone itu yang paling apa namanya paling dekat lah dengan kita gitu ya. Jadi di mana kalau misalnya ketika kita mengangkat telepon itu ada etikanya juga gitu ya. Benar. Maksudnya ini kan hal-hal praktis Hmm. yang sebenarnya kalau misalnya itu kita perhatikan dengan baik itu akan membantu kita Hmm. ya. Kemudian mengenai cara berdiri ya tadi saya mention itu juga saya juga dapat juga ilmu belajar bagaimana cara berdiri yang baik gitu ya. Kemudian posisi badannya juga gitu ya. Dan itu juga sebenarnya bisa dipelajari itu kalau misalnya kita diwadahkan dengan baik gitu ya. Jadi mungkin pemerintah juga ya baik sekolah itu sering juga diadakan kayak workshop-workshop gitu. Jadi dibuat dalam bentuk apa namanya skala yang terbatas lah, jangan terlalu banyak-banyak biar berkualitas gitu ya. Jadi dibuat workshop gitu. Jadi nanti kita undang narasumber orang-orang yang memang ahli di bidang situ Hmm. ya. Jadi semacam pelatihan juga gitu ya. Itu mungkin yang masih jarang saya dengarkan sih di sana gitu ya. Tapi so far Mm, saya pernah lihat sih kayak mm, di account mm, TikToknya SMK Sarwisata mm. itu mereka sudah ada. Sudah Jadi ada ya? beberapa kayak kegiatan lomba itu kayak Mm, di lomba bidang fashion, di lomba fashion. bidang olahraga, lomba di bidang seni tarik Mm, suara, mm. jadi lomba di bidang kayak debat bahasa Inggris, Oke. lomba di bidang apa namanya di debat kayak budaya gitu. Mm. Jadi maksudnya udah ada wadahnya, Iya. tinggal kayak diimprovein lagi kayak maksudnya biar hasil produk, biar hasil Mm, SDM SDM mm, yang unggul gitu. mm, Karena sekarang itu banyak sekali saingan kita, tapi mm. kalau misalnya kita udah punya identitas nih, maksudnya kita Iya. punya kualitas, itu orang Oke. yang nyari Anda gitu. Jadi Oke. maksudnya ya
Menurut saya sih seperti itu. Jadi ketika lu pinter, lu Mhm punya attitude yang baik, lu punya mhm cara berpikir yang beda, mhm. lu itu akan jadi orang yang spesial. Jadi orang yang akan beli Oke. produk knowledge-mu gitu. Oke oke Nah, oke, menarik. Ini mengenai soal identitas nih, Om. mm, Kira-kira, seperti apa identitas orang Manggarai menurut Om tuh? oke, Oke, secara karakter mereka mhm, itu orang yang kayak menurut saya sangat cepat untuk belajar. oke cepat untuk belajar. Kemudian mereka itu orang yang kayak pejuang yang sangat, maksudnya ya mereka sangat bekerja keras. Mhm Mereka itu nggak takut dan mereka itu kayak eh, budayanya itu masih kental. Misalnya yang kayak mhm kebersamaan, kemudian yang kayak maksudnya untuk eh, jam ke kesempatan-kesempatan yang mhm. lain. Jadi ya identitas kita itu masih ramah apa segala macam itu Iya iya. masih Oh gitu. iya. Jadi ya tapi jangan pernah hilangkan itu. Oh Soalnya iya iya. itu base-nya kita. Maksudnya ya itu Heeh dasarnya kita. Kalau misalnya kita hilang fondasi itu, heeh. kita itu nggak bisa. Maksudnya orang itu nggak tahu gitu loh. Maksudnya ya Oh, oke. harus jadi kita lah gitu. Oke Maksudnya jadi contohnya gini, on a mhm contrary yang mhm. di bidang ini, lu tuh harus punya just be you. Maksudnya kamu itu orang yang ceria, kamu orang yang kayak gini, kamu orang ya maksudnya just be you. Oke Tapi oke. yang buat orang lain itu nyaman itu Iya iya penting gitu. betul. Jadi misalnya ada beberapa nih yang kayak mungkin beda secara karakter, beda secara jual produk lo itu mungkin dibilang bahwa ah kamu itu kayak gini ya. Memang kita Iya dilahirkan iya itu betul jadi orang betul. yang berbeda ya. Iya iya Tapi ya betul. maksudnya kita di muka bumi ini kan kayak mungkin 8 miliar gitu. Heeh. Jadi tiap kita itu punya punya privilege Mhm. masing-masing. Jadi ya Iya. jangan pernah yang kayak lu jadi orang lain. Itu Mhm. penting sih. Maksudnya ya jadi dirimu Jadi sendiri diri aja. sendiri. Ya Oke. milikilah nih, go likilah tapi yang beretitude. Iya iya. Jadi intinya jadi unik, jadi khas gitu ya. Yes. Jadi to be authentic probably Yes. like that's the point. Oke, jadi harus ya, harus jadi unik ya. Jadi kembali lagi mengenai identitas kita orang Manggarai itu kita tadi udah dimention itu ya, kita orangnya ramah gitu Hmm. ya. Orangnya ramah, kemudian eh ya seperti yang kita kenal di orang Manggarai itu pemberani ya, Bekerja keras. pekerja keras Hmm. gitu ya. Jadi itu hal-hal yang harus kita tetap jaga gitu Hmm. ya. Nanti kalau misalnya itu kita tetap jaga gitu, itu nanti semacam bahan dasar kita orang Manggarai gitu Hmm. ya. Jadi kita tetapkan pertahankan hal itu. Jadi hal-hal lain yang masih kurang itu kita tetap benahi kembali gitu ya. Kemudian kita tambahin biar lebih bagus lagi gitu. Hmm. Oke Om, ini pertanyaan menarik lagi nih. Ini salah satu yang lagi dicanangkan oleh salah satu kabupaten di Manggarai pemerintahnya itu mengenai pengembangan desa wisata. Sebenarnya ini udah lama narasi desa wisata ini udah bahkan sudah berjalan juga gitu ya. Tetapi menurut saya selama ini tidak ada gebrakan baru mengenai upaya untuk apa namanya mempopulerkan atau apa namanya memvitalisasi desa wisata ini. Ya. Jadi sejauh yang Om tahu itu kira-kira apa langkah-langkah upaya-upaya biar program desa wisata kita ini lebih berkembang lebih jauh gitu. Oke. Mengenai mungkin dari sisi SDM-nya dulu deh. Bagaimana cara supaya kan tidak semua orang itu yang di kampung itu mereka sekolah pariwisata misalnya. Tidak semua itu di Bali misalnya, pernah di Bali gitu belajar pariwisata. Nah, karena memang untuk desa wisata itu basisnya itu program yang harus melibatkan masyarakat. Nah, kita tahu bahwa memang masyarakat itu tidak semuanya itu berangkat dari basic pariwisata. Nah, kira-kira menurut Om itu seperti apa upaya yang harus dilakukan tidak hanya sekadar sosialisasi atau tidak hanya sekadar meeting-meeting pertemuan diajak ke hotel oleh pemerintah sosialisasi dan sebagainya. Mungkin ada langkah praktis nggak sih Om kalau menurut Om itu mengenai pengembangan desa pariwisata ini? Saya sih tidak terlalu banyak Hmm, tahu tentang hmm, hal itu, tapi hmm, sedikit saya bisa memberikan keterangan hmm, bahwa itu butuh kerjasama yang sangat uh-uh, bagus. Mungkin kayak presentasinya kayak 60% yang dari masyarakatnya, 40% yang dari pemerintahnya hmm, untuk memberikan bantuan untuk itu. Jadi kalau hmm, misalnya desanya mau maju dan mau dijadikan sebagai daya tarik wisata ya udah. Jadi gimana? Misalnya hal apa saja hmm, yang iya, diperlukan gitu. Cuman itu tadi kayak butuh sosialisasi, butuh edukasi kepada masyarakat bahwa arahnya nanti akan bawa ke sini. iya, Cuman gitu tadi, maksudnya kembali ke SDM. Jadi mungkin masyarakat yang nggak semua, tapi jangan kayak segala sesuatunya yang kayak langsung to the point bahwa penghasilannya nanti kayak oh gimana. iya iya, Itu yang oke harus harus dikhawatirkan. diajarkan proses ya mungkin Iya, ya. jadi
nggak bisa dong. Lu nggak punya itu, jadi lu langsung bilang saya mau dolar, saya mau beli nggak bisa. Jadi ya benahin Iya dulu iya. gitu. Jadi eh, apa keunggulan Iya dari iya. itu dari Biasanya daya tarik wisata yang heeh, akan kalian tawarkan? Itu yang kedua, kenyamanan, kenyamanan, oke. fasilitas, kemudian juga kayak di pariwisata itu kan something to see, something to do, Ya, something to buy. coba ya, Something oke. to do-nya kegiatan apa yang Apa? dilakukan. Oke. Something to see Oke apa yang oke akan oke dilihat. oke oke. Something to buy maksudnya lu juga bisa kayak jual souvenir Iya, apa yang souvenir, kan bisa merchandise ditawarkan. atau Jadi apa gitu orang ya? ya, jadi orang ke sana itu kan maksudnya pas pulangnya oleh-oleh ini loh saya pulang dari sini bisa apanya dari sini gitu. Oke oke, ini Jadi menarik ini. Ini ah, 3 pilar utama kayaknya iya, untuk menjadikan sebuah tempat itu sebagai destinasi itu ya. Something to see, see, something to do, and something to buy. ya. Berarti tiga hal ini ya. Jadi kalau ini menarik. Kita langsung di Manggarai aja deh, Om. Hmm, Jadi kalau di Manggarai itu, let's say lah, kampung misalnya kampung apa yang Werebo misalnya, Werebo ya. Itu kan salah satu wisata masuk dalam wisata unggulan lah. hmm, Ya. Kira-kira untuk ketiga elemen ini, Om, hmm. itu kira-kira mana yang menurut Om itu perlu ditingkatkan lagi? Misalnya something to see-nya itu. Hmm. Kira-kira kalau misalnya sekarang something to see itu kan ada rumah unik nih misalnya nih. Kemudian dengan kehidupan yang alami, natural kayak dulu. Kira-kira apa lagi yang perlu ditambahkan? Mungkin dari segi tariannya, atraksi budayanya, atau apa lagi yang perlu ditambahkan gitu kalau menurut Om gitu. Mungkin yang kayak di Hmm, something to buy sih. hmm. Maksudnya Oke. ya jangan menjual barang yang di luar nalar manusia. Nah, Yang lu mau kayak dapat pendapatannya segini. Karena tamu ini kan kayak misalnya mereka mau ke sana ini, hmm, mereka kan pasti dari mulut ke mulut. Loh, iya. kalian misalnya kalian ke sana makanannya segini gila mahal banget. Hmm, Terusnya yang kayak hmm, songke kayak gini set masuk akal gitu kan heeh, gitu. Jadi ya jangan terlalu yang kayak mahal-mahal. heeh. Maksudnya kita juga pikir untuk jangka panjang. Panjang-panjang. Nah, Oke. do not kill something from ourselves. Jadi lu itu juga harus pikirkan generasi selanjutnya bahwa ya mereka gilang kita naik Iya. santai-santai like stabil gitu. Kayaknya Jadi itu bagian dari trik marketing ya, ya. iya, Maksudnya jangan buat orang langsung shock gitu ketika datang yes, pertama kali gitu. Tiba-tiba plak kasih merchandise yang harganya bombastis gitu ya. ya, Dan itu jadinya mereka juga mau tawarkan orang ke teman-teman di keluarganya di sana itu tapi dengan harga segitu. Mungkin coba buat sesuatu yang sederhana tetapi itu berkesan mungkin ya. iya, Jadi nanti mungkin ada nanti kita jual sesuatu hal yang eksklusif gitu harganya. Tetapi bagaimana kita untuk kesan awalnya aja dulu kan. Kesan awalnya mungkin kita buat kopi yang unik, bungkusan yang yes, unik dulu dengan ah, harga ah, yang ramah gitu ya. ah, Nah, dengan demikian, jadi orang akan untuk repetisi lagi untuk kembali gitu ya, that's tanpa correct. kita harus, waduh, mahal banget, cok, ngapain That's kembali correct. gitu. That's correct. Soalnya gini, luar biasa sih Hmm, maksudnya ya udah hmm, jadi warisan ini dia ya, kan, warisan nasional untuk apa namanya secara budayanya lah, Werbo. hmm, Cuman gitu tadi, gimana hmm, Warbo itu akan nanti berkembang untuk yang ke the next pengunjung itu biar hmm, lebih bertambah lagi. ya, Membuat mereka nyaman itu dan meninggalkan kesan yang baik itu sangat penting. hmm, Dan eh harus berpikir ke depannya, harus berpikir oke, anak cucu kita, harus berpikir dengan dampak yang kita buatkan dari sekarang gitu. Jadi sekarang itu wisatawan itu kayak banyak banget yang saya lihat di review untuk melakukan kunjungan ke sana itu mungkin dari segi eh, itu sih dari segi harga lumayan kayak mas it takes kayak membutuhkan budget yang lebih gitu hmm, ya. Tapi itu tadi maksudnya ya biar tetap layak untuk dikunjung, banyak tamu yang akan mau ke sana ya udah gitu. Jadi itu yang iya. harus dipikirkan. Oke, itu tadi ya. Oh, kayaknya ini juga memang lebih jauh ke kayak apa ya? Lebih ke trik marketing mungkin ya, Om ya. Hmm. Mungkin trik-trik marketing bagaimana supaya orang datang kembali ke kita gitu ya. Mungkin kasih yang price yang diskon dulu lah. Gitu Affordable ya, lah ya. ya, betul betul. Jadi kita bagaimana supaya orang itu apa namanya akan kembali lagi gitu ya. Hmm. Tapi itu kembali lagi masalah SDM lagi Om ya. Masalah SDM. Kemudian juga mindset mungkin Om ya. Hmm. Jadi mungkin di benak-benak kita orang timur di Manggarai khususnya itu ya oh kalau jadi desa wisata otomatis kita punya duit banyak dong gitu ya. Tetapi dengan demikian gila harganya itu jadi gila gitu, gila-gilaan gitu. Charge semaunya aja gitu ya. Jadi ya ketika kita tidak pelajari yang seperti yang di-mention tadi itu mengenai apa mengenai harga barang gitu apa gitu ya itu buat orang shock juga mau datang kembali itu aduh pasti dengan bertambahnya tahun saya datang lagi pasti lebih mahal lagi barangnya gitu Ya, ya.
Oke. Mindset mungkin ya, kita harus rubah dulu ya mindset-nya itu ya. mindset dan Mhm, apa namanya, mungkin kayak terlalu dalam sih, jangan mhm. serakah. Jangan Jangan serakah, serakah, oke. maksudnya ya siapa sih yang nggak mau uang di muka Iya bumi iya, ini, betul, iya tapi betul. ya we need money, Iya iya, money is not everything, iya, tapi ya biar just to make our life, iya, maksudnya buat oke. kita hidup aja, Iya, Dit. betul betul. Gitu, you have something to buy. Itu Mhm, yang sebenarnya poinnya. Itu yang ini aku dan Nong kayak heeh mungkin yang kayak money heeh, oriented itu iya, ya. Maksudnya yang kayak apa-apa itu kayak selalu kaitkan ke uang. iya Pokoknya iya, saya harus kerja ini, saya heeh. kesana terus Harus dapatkan uang. dapat It's duit, not heeh. about money. Oke, Tapi ketika kita berilmu, ketika kita bisa ngerti heeh, iya iya. tentang uang itu, menurut saya sih dia yang akan datang Iya sendirinya iya, gitu. Jadi pokoknya jangan serakah itu tadi, kami emang gue di sini heeh, punya punya penghasilan mhm. seperti itu, jadi nggak bisa manajemen yang baik. Saya rasa down lagi gitu. Oke, menarik ini. Hancur dan hancur. Menarik ini juga, menarik ini. Itu, mungkin sebenarnya salah satu dalam paket list saya itu mengenai soal manajemen itu. Iya Oke, tapi betul. nanti kita lanjut lagi.